Halo semuanya, kembali lagi di sini Pak Arus akan mencoba untuk merekap sebuah alur film. Film yang akan kita bahas kali ini berjudul Man in Hope dari Ceko, bergenre komedi romance, rilis pada tanggal 25 Agustus 2011. Film ini ditulis dan disutradarai oleh Jiri Vechtrup. Pemeran dalam film ini adalah Jiri Vechtrup sebagai Ondrej, lalu Oleg Polivka sebagai Rudolf, ayah mertua Ondrej. Kemudian Petra Hrebikova sebagai Alice, istri Ondrej. Kemudian Simona Starova sebagai Marta, istri dari Rudolf. Dan juga Vika Gerekes sebagai Charlotta. Sebelum lanjut, Pak harus ingatkan bahwa ini adalah spoiler konten. Dan di dalam film ini mengandung unsur adegan enak-enak. Jadi, buat kalian yang belum cukup umur, Pak harus sarankan untuk tidak menonton film ini. Oke, di awal film, kita akan melihat gadis-gadis yang sedang berjalan sambil menggosip. Dan juga Ondrej yang sedang membawa bingkisan kado sambil berjalan. Kita juga akan diperlihatkan Rudolf yang sepertinya lupa menaruh kunci mobilnya. Singkat cerita, di sini Rudolf menjemput Ondrej, lalu berbincang di sepanjang jalan. Dan apa yang mereka bicarakan adalah tentang cewek-cewek dan sedikit ceramah dari Rudolf. Sampainya di rumah, kita akan melihat Alice yang sedang sibuk menyiapkan sesuatu. Sepertinya akan ada pesta di tempat mereka. Di sini kita melihat Alice yang begitu cuek dengan Ondrej dan Rudolf yang begitu romantis dengan istrinya. Sebelum lanjut, Pak harus ingatkan sekali lagi bahwa ini adalah spoiler konten. Oke, lanjut. Singkat cerita, di malam hari mereka merayakan ultah anak Ondrej. Di sini kita juga akan melihat sikap Alice terhadap Ondrej yang tidak ada romantis-romantisnya. Mungkin masih marah dengan Ondrej, karena Ondrej pulang terlambat. Lalu ketika anak Ondrej akan tidur, ia melihat mbahnya yang sedang kuda-kudaan dari jendela. Dan saking polosnya, ia pun bertanya kepada bapaknya, mengira jika mbahnya sedang berkelahi. Maklum, anak kecil. Karena Ondrej baru saja melihat mertuanya yang sedang enak-enak, ia pun lantas juga pengen dong. Lalu akhirnya Ondrej tidak mau kalah. Ia mengajak istrinya untuk enak-enak juga. Akhirnya mereka pun enak-enak. Tetapi di saat enak-enak, istri Ondrej terlalu terobsesi dengan bayi. Ia ingin enak-enak hanya untuk mendapatkan bayi. Menjadikan hal yang seharusnya enak pun menjadi membosankan. Karena di setiap momen, selalu saja ia membicarakan tentang bayi. Singkat cerita, di sini kita melihat Ondrej dan Rudolf sedang berjalan-jalan. Dan akhirnya Ondrej pun bertanya kepada Rudolf tentang bagaimana dia bisa menikmati enak-enak dengan istrinya sampai setua ini. Tetapi jawaban Rudolf cukup mengejutkan. Dia berkata bahwa hampir 20 tahun dia tidak melihat istrinya telanjang ketika bermain di ranjang. Yang ia lakukan selama ini adalah memejamkan mata dan menikmatinya, sambil membayangkan wanita-wanita lain yang pernah ia temui. Di sini Rudolf memiliki kemampuan untuk merekam apa yang dia lihat di kepalanya. Lalu ketika ia sedang enak-enak dengan istrinya, maka apa yang telah dia rekam akan keluar dengan sendirinya.
Scene berpindah ke tempat kerja Ondrej, yaitu hotel keluarga yang dikelola Ondrej dan Alice, istrinya. Di sini, Ondrej bekerja melakukan apapun kecuali memasak. Meskipun ini adalah hotel keluarga, tetapi Ondrej tetap saja harus menjadi seorang pelayan, karena dia masih amatiran dalam memasak. Jadi, untuk memasak, mereka memiliki koki sendiri yang sudah profesional. Lanjut, di sini kita melihat Ondrej yang bertemu dengan Charlotte, teman wanita Rudolf. Setelah berkenalan, Rudolf dan Ondrej berbincang-bincang. Di sini, Rudolf memberi tips kepada Ondrej untuk menghadapi istrinya. Ceritanya belajar dari pengalaman. Setelah memberikan tips kepada Ondrej, Rudolf kini mengajari Charlotte bermain biliar. Dan di sini kita pun bisa melihat betapa indahnya dua bola biliar yang ada di sana. Hehe. Setelah bermain biliar, mereka pun berjalan pulang. Dan setelah itu, Rudolf mengantarkan Charlotte pulang dengan taksinya. Ya, di sini Ondrej disuruh jalan kaki. Singkat cerita, Ondrej sampai di rumah setelah kehujanan selama perjalanan. Karena terburu-buru mengganti pakaian, di saat Ondrej mau cek suhu, ternyata alat yang ia gunakan adalah besoknya. Alice dan Ondrej pergi ke puskesmas untuk mengecek cairan Ondrej. Dan ruang yang digunakan di sini terdapat foto bayi yang ukurannya begitu besar. Karena ruang yang digunakan terdapat foto bayi dengan ukuran begitu besar, lantas Ondrej tidak dapat mengeluarkan cairannya. Lalu, Ondrej mencoba untuk membayangkan tubuh Charlotte. Lagi enak-enaknya bayangin, tiba-tiba istrinya mengetuk pintu. Dan akhirnya Ondrej pun tidak jadi mengeluarkan cairannya. Di sini Charlotte datang ke hotel keluarga milik Ondrej untuk mengembalikan jaket Ondrej. Di sini Ondrej mencoba untuk membuatkan makanan untuk Charlotte. Meskipun Ondrej masih amatir, namun karena ada Charlotte, kemampuan memasaknya pun berubah. Lalu sambil menikmati masakan yang dibuatkan Ondrej, mereka pun berbincang-bincang. Inti perbincangan di sini adalah Charlotte tidak membawa jaketnya, melainkan Charlotte ingin Ondrej untuk mengambil sendiri jaketnya di rumah Charlotte. Kalau ini sih Pak Ros juga mau. Akhirnya pun mereka enak-enak di tempat Charlotte. Singkat cerita, sampainya di rumah, Ondrej mencoba mengelabui istrinya.
Tetapi di sini Alice langsung membongkar kebohongan Ondrej. Aha. No já myslím, že byste se asi vidět ještě měli. Protože on o to nejspíš dost stojí. Proč by ti jinak v kapse nechával tuhletu vizitku? Karena merasa terpojok, Ondrej menyalahkan Rudolf yang telah mengajarinya untuk menjadi nakal. Dan akhirnya Rudolf pun disuruh tidur di gudang oleh istrinya. Dan karena merasa bersalah, Ondrej pun mendatangi Rudolf dan meminta maaf. Awalnya Rudolf sempat memarahi Ondrej, tetapi karena bangga jika istrinya masih menganggapnya mampu menggait wanita muda, Rudolf akhirnya memamerkan koleksinya kepada Ondrej. Dari gambar, foto, hingga jok motor yang berbentuk ini. Di sisi lain, Martha dan Alice juga sedang berbicara. Di sini, Martha mengatakan kepada Alice jika ia tahu semua kebohongan Ondrej. Tetapi selama ini dia selalu mencoba untuk menyembunyikannya. Singkat cerita, untuk mengambil hati Martha, Rudolf pun membelikan tas untuknya. Dan setelah itu, Rudolf mengembalikan daleman milik Charlotte yang dibawa pulang oleh Ondrej. Di sisi lain, Martha juga senang karena telah diberi hadiah dari suaminya. Lalu, Martha mencoba berbagi berkah dengan memberi uang untuk pengamen jalanan. Tetapi di sini sepertinya ada yang mengincar Martha, dan akhirnya pun dia dirampok. Tetapi tasnya dibuang. Martha pun merasa senang karena tasnya tidak ikut dirampok. Dan tiba-tiba sementara itu di rumah, Rudolf sedang menabur bunga di atas ranjang, lalu menaburkannya sampai ke arah pintu. Tetapi sampai di pintu, ia mendengar akan ada yang masuk. Lalu Rudolf pun membukanya dengan hati yang begitu gembira, karena ia pikir itu adalah Martha. Tetapi ketika Rudolf menengok keluar, ternyata yang berdiri di depan pintu bukanlah Martha, melainkan seorang polwan yang sedang membawa tas pemberian Rudolf. Di sini Rudolf pun langsung mengetahui jika Martha sudah tidak ada, lalu membawa tas itu dan berdiri di depan ranjang, meratapi nasib yang dia alami. Rudolf sangat kehilangan Martha, hingga ketika ia tidur, ia menyelimuti bantal Martha dan memeluknya seperti memeluk istrinya. Di sini, karena ia masih merasa kehilangan istrinya, pas mau mengangkat telepon pun ternyata matang dah tuh telinga. Di sisi lain, Ondrej malah datang ke rumah Charlotte dan mereka enak-enak di sana. Dasar menantu yang kurang ajar. Karena Ondrej merasa ketagihan, ia pun mengajak Charlotte untuk enak-enak di hutan pinus. Yang tanpa ia ketahui, ternyata di sini ada anak-anak yang sedang melakukan kegiatan pramuka. Di sini mereka menjadi tontonan live gratis. Saking keenakannya, sampai-sampai mobilnya jalan sendiri. Tuh berjalan. Lanjut. Di sini Ondrej berbohong kepada Alice. Ia berkata jika rem mobilnya blong. Di sini Ondrej juga mengambil kesempatan untuk memperlihatkan skill memasaknya yang sudah menjadi lebih baik setelah bertemu Charlotte. Karena Alice merasa bahwa masakan Ondrej memang enak sekarang, akhirnya Ondrej pun diangkat menjadi koki di sana.
dan koki yang lama menggantikan Ondrej menjadi pelayan. Dan karena perubahan ini, akhirnya tempat mereka pun menjadi banyak pelanggan. Akhirnya Ondrej pun bisa membeli mobil baru untuk dibawa berkencan dengan Charlotte. Sosor terus. Singkat cerita, karena saking kebayangnya sama Mbak Charlotte terus, Ondrej pun melampiaskan hasratnya kepada sang istri di dapur. Johnny, tolong tidur dulu ya. Nggak boleh bangun. Lanjut. Di sini, Rudolf menyuruh Ondrej untuk berhenti melakukan semua ini, karena ia telah mengalami pengalaman yang begitu pahit. Setelah itu, Charlotte tiba-tiba menelpon Ondrej, dan ternyata ia sudah berada di dekat rumah Ondrej. Setelah berbincang-bincang sebentar, akhirnya Ondrej pun meninggalkan Charlotte yang lagi Singkat cerita, karena tidak mau jauh-jauh dari Ondrej, Charlotte pun melamar bekerja di tempat Ondrej. Tidak hanya itu, Charlotte pun kini juga tinggal bersama Ondrej, karena istrinya suka dengan Charlotte dan ingin mengurangi biaya pembantu. Karena sekarang menjadi lebih dekat, akhirnya menjadi kesempatan bagi Ondrej untuk bisa enak-enak dengan Charlotte. Di sini kita melihat Charlotte sengaja membuka kain korden dan membuka bajunya untuk merangsang Ondrej. Di sisi lain, Alice sedang melihat Charlotte telanjang dan bergoyang-goyang. Alice pun menjadi bergairah dan menelpon Ondrej untuk mengajaknya enak-enak. Padahal Ondrej lagi enak-enak dengan Charlotte yang sekarang sedang dilihat Alice. Singkat cerita, setelah selesai enak-enak dengan Charlotte, Ondrej pun keluar lewat jendela karena takut ketahuan oleh Rudolf. Pas sudah di luar, Alice kebetulan melihatnya. Dan akhirnya Rudolf pun harus enak-enak lagi. Singkat cerita, kita akan melihat Rudolf yang sedang berbicara dengan orang buta di depan makam istrinya. Dan ternyata orang buta tersebut adalah teman dekat istrinya. Setelah berbincang-bincang, di sini kita akan melihat Rudolf yang sedang diurus Ondrej karena mabuk. Akhirnya mereka pun pulang. Dan di sini kita melihat Rudolf sedang melihat foto-foto kenangan istrinya. Singkat cerita, Alice melihat bahwa Ondrej akan bertemu dengan seseorang, dan ternyata Ondrej bertemu dengan Charlotte. Di sini Ondrej berkata kepada Charlotte bahwa dia ingin mengakhiri semuanya. Charlotte yang sedih hanya dapat berkata terserah kamu, lalu mencoba menenangkan diri dengan memesan menu yang paling mahal di sana. Tiba-tiba Alice datang karena sebelumnya ia melihat Ondrej akan pergi ke tempat ini. Lalu di sini Charlotte memanggil Alice dan pas sampai di lobi, ia juga bertemu dengan Rudolf dan mendapat ceramah darinya. Lalu di sini lagi-lagi Rudolf berkorban untuk Ondrej dengan menjadi orang yang ditunggu Charlotte. Awalnya Charlotte merasa aneh, tapi setelah keluar kata-kata Bapak Rudolf, Charlotte pun terlihat menerima
dan merasa lebih baik. Ondrej yang sudah pulang dulu kini telah menyiapkan lilin-lilin yang menghiasi setiap pinggiran jalan menuju atap rumahnya dan menunggu kedatangan Alice. Dan di sini Ondrej menerima kabar baik dari Alice. Ya, akhirnya Alice pun hamil. Dan akhirnya mereka pun hidup bahagia. Alice hamil, Charlotte hamil. Dan semua ini adalah karena Ondrej dan Anne. Tamat. Oke, dari film ini pelajaran yang Pak Rus dapatkan adalah selalu belajar dari pengalaman, selalu dengarkan kata orang tua, jangan menjadi pelakor. Kita harus berusaha untuk menjaga kesetiaan kita terhadap pasangan kita. Jika kalian mendapatkan yang lain, silahkan tulis di kolom komentar ya. Dan jika kalian ada film lain yang ingin direkap alur cerita filmnya, silahkan ditulis di kolom komentar juga. Dan yang terakhir, jangan lupa tersenyum.